Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, jumpa lagi bersama saya seperti biasa sobat semua. Jadi kali ini seperti biasa nih, cuacanya cerah tapi agak mendung-mendung sedikit. Cuaca cerah, alhamdulillah ya. Oke, buat sobat semua, seperti biasa saya di kandang dan di kandang selalu berbagi tips dan pengalaman mengenai peternak entok pemula ya. Sini kita saling sharing-sharing saja saling sharing saja ya, dan sambil belajar sedikit mengenai cara-cara peternak entok, mengenai pakan, mengenai kandang, dan mengenai tip-tip atau mengenai harga atau penjualan mengenai entok perunggasan. Oke, buat sobat semua, sebelum saya lanjut untuk membahas, terima kasih yang sudah mensupport channel saya ya. Mudah-mudahan channel saya bisa berkembang untuk kedepannya, dan mudah-mudahan untuk sobat semua juga diberikan kesehatan selalu ya, diberikan kelancaran, kemudahan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, buat sobat semua, untuk kali ini saya mau sedikit membahas mengenai kandang entok saya ya, di kandang umbaran ini. Banyak berbagai versi ya mengenai cara-cara beternak ya, dari pemula ataupun yang sudah mahir dalam beternak ataupun suhu yang sudah beternak ya. Dan di kali ini bukan maksud untuk menggurui, atau di sini hanya sharing-sharing saja. Bagusnya kandang entok itu seperti apa kalau untuk entok-entok seperti entok jual daging ya, untuk entok lokal atau sejenisnya. Kalau menurut saya jangan ribet-ribet untuk membuat kandang kalau kita ada lahan ya. Beda cerita kalau kita mempunyai lahan sempit, itu menggunakan kandang ke baterai seperti itu. Tapi kalau saya kebetulan ada lahan yang seperti ini ya, kandang ala kadarnya ya, untuk pembesaran. Setelah besar waktunya panen ya kita jual seperti itu. Jadi versi saya yaitu untuk pembesaran, setelah besar waktunya panen kita jual seperti itu sobat semua. Ini kandang saya, kandang umbaran. Dan untuk peternak pemula ya, menggunakan kandang umbaran dan menyediakan kolam seperti ini, menurut saya itu sangat bagus ya, dan sangat rekomendasi. Selain entok itu suka mandi dan bersih, dan kandang seperti ini juga bisa membuat atau selain entok pada sering mandi bersih-bersih, juga banyak pakan protein alternatif yang bisa tumbuh dengan secara alami ya, seperti keong kecil itu, tutut, terus cacing, itu bisa tumbuh secara alami dengan sendiri, dan itu menjadi makanan protein sendiri. Dan alhamdulillah hasil entok saya ini ya pada gemuk-gemuk tuh, pada gemuk-gemuk sobat semua ya, alhamdulillah. Dan untuk peternak sobat semua juga banyak pilihan, banyak versi macam ya, mau pembesaran ataupun mau pembibitan, itu bisa saja dilakukan. Seperti kandang saya ini, saya penjual pedagingnya, nggak pernah jual untuk DOE, jadi saya dibesarkan sendiri dan punya indukannya juga. Nah, punya indukan sendiri. Selain ini untuk hasil tambahan ya, di samping kita punya kesibukan di luar, punya kerjaan di luar, ini bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan hasil sampingan seperti itu sobat semua. Dan sekali lagi ya, untuk peternak entok ini tidak ribet dan tidak sulit menurut saya, karena dari segi apapun entok ini sangat mudah kalau kita ada lahannya seperti ini. Apalagi kita punya lahan gitu di belakang rumah, atau itu bisa kita manfaatkan untuk peternak entok
atau beternak yang lainnya, yang penting usaha gitu sobat semua. Dia akan mulai. Dan rekomendasi saya, menurut saya itu kan tidak sulit untuk beternak entok, karena dari segi kandang juga bisa seperti ini ya, ala kadarnya ya. Tuh, kita bikinkan kandang kumbaran seperti ini, kita sediakan kolam. Bebek juga seneng, tiap hari bebek bertelur. Kita sediakan kolam dan kita sediakan pakan cemilan juga, pakan hijauan ya, yaitu tanaman air berupa eceng gondok. Eceng gondok ini bisa jadi makanan alternatif atau pakanan hijauan secara alami ya. Jadi entok juga tidak sampai kelaparan. Kalaupun kita punya kesibukan di luar itu, kalaupun kita tidak sempat ngasih makan ya, kan kita pasti orang itu ada sibuknya di luar. Jadi kalau kandang seperti ini itu keuntungannya, yaitu kelebihannya yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu di saat kita mempunyai kesibukan di luar, sehari tidak pulang, itu entok tetap bisa makan dengan pakan yang kita sediakan secara alami di sini. Seperti itu sobat semua. Itu eceng gondok akan banyak. Nanti juga habis itu lama-lama sobat ya, karena tuh ini juga dimakan ini sedikit-sedikit habis. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, semua peternak itu punya versi macam-macam dan cara masing-masing ya. Jadi kita sebagai peternak pemula itu harus saling support dan saling menyemangati ya. Dan pada intinya peternak entok itu jangan memandang yang enak-enaknya saja, tapi kita harus memandang segala aspek dari apa ya, kita pelajari itu dari ilmu. Di saat entok itu terserang penyakit atau sering lumpuh atau gimana, itu harus kita pahami dan kita pelajari seperti itu sobat. Tapi alhamdulillah dengan kandang seperti ini tuh entok saya jadi sehat-sehat ya. Pernah dulu entok saya kena penyakit itu karena saya membeli entok dari luar, dan saya kurang teliti ya membeli dari luar itu. Ternyata pas baru sehari nyampe, entok itu kena mata biru. Seperti itu sobat semua. Jadi sekali lagi, kalaupun kita membeli dari luar juga kita harus benar-benar teliti ya, benar-benar jeli seperti itu, karena banyak oknum yang suka memanfaatkan. Oke buat sobat semua, untuk kali ini cukup sekian videonya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian. Di sini saya peternak pemula, sharing aja di sini ya, sering belajar mengenai peternak unggas entok ini ya. Mudah-mudahan buat peternak pemula semuanya berhasil dan sukses. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, comment, subscribe-nya. Dan kalau ada saran masukan bisa komen di kolom komentar sobat semua, bisa supaya kandang saya atau channel saya nantinya bisa berkembang. Itu di ujung itu kandang yang itu juga ada sobat di dalam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga sehat selalu.